Shalom saudara, mari kita memulai root prayer kita pada hari ini. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan sudah memberkati, menyertai kami. Tiba saatnya kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah dan perkenanan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau mulai root prayer kami yang dahsyat dan luar biasa ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Oh, kami bersyukur bukan dengan kekuatan kami Tuhan, namun semua karena perkenanan-Mu, karena anugerah-Mu. Oh Yesus, kami bersyukur. Terima kasih. Oh, kalau kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Bukan dengan kekuatanku kami dapat jalan di hidupku. Jalan di hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku kami gak mampu Tuhan. Gak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Kami mau pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Tolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan Yesus. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami percaya. Bukan dengan kekuatanku, bilang sama Tuhan, kami dapat jalan di hidup kami. Dapat jalan di hidupku tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku kami gak mampu Tuhan. Gak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuat kami yang menopang kami Tuhan. Yes. Oh, kami mau pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Tolong aku datang di-Mu. Pegang tangan kami Tuhan Yesus. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memandang wajah-Mu, mujizat-Mu terjadi. Oh, peganglah tanganku, jangan lepaskan Tuhan Yesus. Bersyukur harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Amin. Dalam hidup kami bersyukur. Oh, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga Tuhan. Terduga cara-Mu, Kau yang kami andalkan. Ku
andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Yes Lord, tak terduga jalan-Mu, Kau yang kami andalkan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas. Haleluya, kami bersyukur sebab kuasa-Mu tak terbatas, cara-Mu tak terbatas. Kami bersyukur Kau yang telah memilih setiap kami, Tuhan Yesus. Kau yang sudah memilih kami, kasih-Mu Engkau beri kekuatan bagi setiap kami. Engkau memberi pemulihan bagi setiap kami. Ketika kami berserah pada tangan Tuhan yang kuat, di situ kami menerima pertolongan dan kasih karunia tepat pada waktunya. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur. Oh Yesus, Jesus. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga Tuhan Yesus. Terduga cara-Mu, Kau yang kami andalkan, yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, gak terduga Tuhan. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami mau terhubung terus sama Engkau Tuhan Yesus. Kami mau selalu mengangkat hati-Mu Tuhan. Firman-Mu itu dasar hidup kami. Kau berdaulat penuh atas kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes, kami bersyukur. Jesus. Mari bersyukur sembah Dia. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, mari sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami mau terhubung selalu dengan Engkau. Yes Lord. Ku terhubung denganmu, amin. Aku melekat di hatimu, firman-Mu itu hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, mari terhubung. Selalu
Berkati hatimu, firmanmu, firmanmu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Kami mau terhubung terus denganmu Tuhan, sebab firman-Mu itulah kekuatan kami. Firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami Tuhan Yesus, terang bagi setiap jalan kami. Yesus, kami mau selalu melekat di hati-Mu. Kami mau berjalan dalam terang firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami, yang menerangi setiap kehidupan kami. Kami percaya di dalam Yesus ada kekuatan, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus selalu ada pemulihan bagi setiap kami. Kami bersyukur. Oh Jesus, sungguh hatiku melekat kepada Tuhan dan Ia menyertaiku terhubung. Amin. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu selalu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sampai ayat yang ke-20. Kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati pada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera rusuk seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan menunjukkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang-orang yang merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang fasik itu, orang fasik menghunus pedang dan mengenturkan busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin dan membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka
dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit daripada orang benar, daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan mengetahui hari-hari orang-orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap. Demikian jauh yang dapat saya bacakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kalau saya boleh tanya kepada kita, pernahkah kita berpikir, kok ada orang yang dalam hidupnya berbuat jahat, mungkin tiap hari hidupnya dalam dosa, mungkin dalam kejahatan, tapi kita bilang, kok orang ini dalam tanda kutip diberkati. Kok kita melihat orang yang penuh dengan dosa, dengan kejahatan, tiap hari melakukan hal yang tidak berkenan, tapi kok hidupnya sukses, hidupnya beruntung. Kenapa? Sedangkan kita yang hidupnya benar, hidupnya saleh, kok hidup saya kok kayak ya rasanya mengalami cobaan, ujian, tantangan. Hidup saya ya gini-gini aja. Saya mau katakan gini, jangan iri, kata firman Tuhan. Jangan marah karena orang-orang yang berbuat jahat. Orang yang seperti itu dalam tanda kutip bukan orang yang diberkati, karena Tuhan tidak pernah memberkati orang-orang fasik. Orang fasik ini apa? Mungkin ada pertanyaan, apa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang melakukan dosa, melakukan kejahatan tapi tidak mengaku. Orang yang berbuat curang tapi tidak mau bertobat, itu adalah orang-orang fasik. Dari ayat ini saya mengambil 3 hal yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita. Yang pertama, percaya pada Tuhan dan bergembira pada Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Ayat yang ketiga dan keempat berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ketika kita melihat yang tadi kita baca, dikatakan bahwa percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya kita bersandar pada Tuhan. Trust into the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan mengatakan, oh saya bisa nih, ngerasa lebih hebat dari Tuhan. Jangan. Tapi Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Trust into the Lord with all your heart. Karena firman Tuhan ini adalah pegangan hidup kita. Firman Tuhan ini harusnya menjadi daulat atas hidup kita. Kalau kita melihat tadi, dikatakan percaya pada Tuhan dan bergembira karena Tuhan. Dikatakan tadi di ayat yang ke-4 tadi, ayat yang ke-3, percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri ini dan berlakulah setia. Saya menyimpulkan bahwa kesetiaan itu mahal. Kenapa banyak kasus perselingkuhan? Karena memang dalam quotes saya bahwa kesetiaan itu mahal. Maka kita harus diam di negeri dengan setia. Negeri ini bisa berbicara studimu, bisa berbicara usahamu. Diam di situ dengan setia dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Katakan Amin. bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ketika kita bergembira karena Tuhan,
Tuhan akan memberikan yang diinginkan, bukan hanya yang dibutuhkan, tapi yang diinginkan oleh hati kita. Kita mau apa? Kita mau hidup saya sukses. Kita mau hidup kita diberkati, kita mau hidup kita sehat, kita mau hidup kita panjang umur. Ketika kita bergembira kepada Tuhan, maka Alkitab berkata Tuhan akan memberikan kepada kita yang diinginkan hati kita. Wow, Tuhan memberikan yang diinginkan oleh hati kita. Maka bergembiralah karena Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, serahkan hidup kita pada Tuhan. Di dalam ayat yang kelima sampai yang ke 7a berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan terang, kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdirilah di hadapan Tuhan dan nanti-nantikanlah Dia. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sepertinya kita menyandarkan hidup kita pada Tuhan. Ketika kita percaya sama Tuhan, artinya kita bergantung sama Tuhan. Seperti monyet, kalau dia mau teguh, dia harus bersandar, berpegang pada pohon yang kuat. Ketika kita menyandarkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada masalah, tantangan, persoalan, hal yang biasa saya katakan, karena itu untuk menguji hati kita. Tapi ketika kita berpegang pada firman, kita menyandarkan hidup kita pada Tuhan, maka saya percaya firman ini yang berdaulat penuh atas hidup kita. Katakan amin. Amin. Saya punya satu lagu, saya suka dengar satu lagu worship. Nggak tahu mungkin ada yang tahu atau enggak. Lagunya tergolong lagu baru itu 2022. Berkata ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman ini adalah yang berdaulat atas kita. Ketika kita menyandarkan hidup kita, artinya kita berpegang pada kedaulatan Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan berdaulat atas kita. Berdaulat penuh, artinya berdaulat adalah kita berpegang pada itu. Oh, saya percaya teman-teman Bapak Ibu semua, Tuhan akan memberikan yang tadi yang kita sebutkan. Yang terakhir, puji Tuhan, ada yang terakhir ya, itu adalah kita di ayat yang ke-7a. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu. Yang terakhir adalah tetap tunggu waktunya Tuhan untuk membela. Nggak usah kita cari, nggak usah kita pembelaan. Nggak usah Tuhan, ini kok berbuat gini, Tuhan kok gini. Tunggu tanggal main aja. Tuhan akan membela itu. Jika kita dengan kekuatan kita membela diri, lagu bilang bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan di hidupku. Kalau kita dengan kekuatan kita terbatas, kekuatan kita ada batasnya. Tapi ketika kita mengandalkan firman Tuhan, Alkitab berkata dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Boleh kasih tepuk tangan. Bapak, terima kasih Tuhan, dan sudah mengingatkan kami bahwa sekalipun kami bisa jatuh dalam kehidupan kami, tapi Tuhan gak akan membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Tuhan gak akan mengizinkan kami jatuh sampai parah Tuhan. Kadangkala dalam hidup kami sering meremehkan kuasa Tuhan. Kami sering tidak percaya Tuhan. Tapi kami percaya hari ini bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Tuhan dapat melakukan yang jauh lebih banyak daripada yang kami dapat pikirkan dan doakan. Makasih Tuhan, makasih. Hari ini mereka yang sedang sakit, Tuhan apapun penyakitnya, ya kami yang hari ini sakit dalam nama Tuhan Yesus, oleh biar Tuhan Yesus, kami yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini mereka yang
sedang berbeban berat, saudara ingat, marilah kepadaku yang letih dan berbeban berat, aku, kata Tuhan, akan memberi kelegaan bagimu. Ingat saudara bahwa Tuhanmu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Makasih Tuhan, yang hari ini dalam kesendirian Tuhan, baik janda, duda, yatim piatu, orang yang jompot, fakir, miskin, yang terpenjara, Tuhan melawat mereka. Kelawatan kasih Tuhan turun atas mereka Tuhan. Dan hari ini aku berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang menanti pasangan Tuhan. Tuhan berikan jodoh yang terbaik oleh penyertaan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa bagi keamanan bangsa kami Indonesia ini Tuhan, Tuhan yang memberkatinya. Pada tanggal 20 kami akan melaksanakan peresmian pelantikan presiden Tuhan. Tuhan yang sudah memilih presiden yang terbaik, karena mereka bertanggung jawab dan memiliki takut akan Tuhan, serta mereka dapat menghormati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Tuhan iman sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.